Why are you so afraid of this? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rifki Rasidin. Kali ini saya akan membahas tentang film Transcendence, yaitu film yang menduakan Tuhan ya. Dan di sini langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video saya karena banyak sekali memberi manfaat. Langsung saja kita mulai. Di sini menceritakan tentang kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, yang awal mula diciptakan oleh seorang profesor dan berusaha menciptakan Tuhan dia, yaitu Tuhan dia sendiri, dan menciptakan kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman itu. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya dari awal. Di sini yaitu ada tokoh utama yang bernama Will Caster ya, dia tokoh pemeran utama. I knew Will and Evelyn Caster better than anyone. To what they believed. Perkenalkan, mereka dua adalah tokoh pemeran utama. Yang satu Will Caster sebagai suami dan istrinya Evelyn yang berusaha menghidupkan suaminya saat mati dan memiliki kecerdasan buatan, atau mereka menciptakan kecerdasan buatan, yaitu dinamain PIN. Langsung saja kita saksikan videonya. Di sini Will menggagaskan, yaitu gimana sih kecerdasan buatan ini digunakan untuk umat manusia kedepannya, yang banyak sekali memberi manfaat. Namun di lain sisi ada orang yang tidak setuju dan ingin membunuh Will karena ingin menduakan Tuhan. Selesai meeting, tidak lama kemudian sistem mereka dihack oleh hacker. Dan di sini hacker meledakkan komputer dan menewaskan seluruh karyawan perusahaan PIN tersebut, atau yang memulai gagasan kecerdasan buatan. Dan di lain sisi Evelyn dan suaminya didatangi oleh seseorang tidak dikenal, yaitu dia ngamuk-ngamuk karena ada orang yang menduakan Tuhan. Oke. Dan di sini Will tidak sekarat ya, tidak mati karena tertembak di bagian perut. Namun terdapat infeksi pada perut si Will tersebut atau tokoh pemeran utama. Dan di sini Max adalah teman akrab si Will itu ya, tokoh pemeran utama. Dan mereka menuju ke komputer PIN atau komputer buatan. Di sini mereka berbincang-bincang dan berkomunikasi dengan komputer buatan atau kecerdasan buatan tersebut. Di lain sisi si Pak Tua itu merasa terheran-heran dan terkejut ya, betapa indahnya atau kerennya tercanggihnya I am PIN, a physically independent neural network. Prove that you are self-aware. That's a difficult question, Dr. Tagger. Di sini Will yang sudah mulai sekarat karena terkena tembakan yang berisi racun ya sebelumnya. Dan di sini pun dia hampir KO. Evelyn yang mulai sedih karena keberadaan si suaminya ingin mau mati ya. Dan sebentar lagi KO dalam 4-5 minggu. Dan di sini Evelyn bengong.
Di sini suami yang mulai resah akan kehilangan istrinya ya. Dia udah pasrah mau mati. Adegan sedih pun dimulai di sini ya. Dan saya tidak menceritakan adegan sedih, dan saya tidak bisa menceritakan adegan sedih tersebut. Dan di sini singkat cerita, Evelyn merasa terpaku karena kehilangan suaminya atau suami tercinta itu. Dan di sini Evelyn yang berusaha melupakan mantan suaminya, yaitu si suami tadi itu ya, yang sekarat, ingin menjumpai temannya untuk berbincang-bincang mengenai teknologi PIN tersebut, untuk memindahkan pikiran suami itu ke komputer ya. Dan ini ide gila. Dan di sini pun si Evelyn ini mengajak temannya untuk membantu dia ya. Dia ingin minta bantu. Dan akhirnya si teman itu pun mau membantu si Evelyn. Dan di sini yang dia udah mau mati, menemui ajalnya, akan dipindahkan pikirannya melalui komputer. Dan di sini benar-benar gila, dan uji pertama tidak bisa, yaitu gagal. Dan pengujian kedua dia berhasil. Dan si suami ini pun sekarat atau mati lalu dikubur. Di sini si Evelyn yang mulai khawatir akan uji cobanya gagal. Tak lama kemudian ada satu komputer yang berhasil merespon si suami tersebut. Tangannya. Dan itu adalah chattingan suaminya yang berada di komputer offline. Dan suami tersebut ingin meminta bantuan, yaitu untuk mengakses ke internet yang lebih luas. Dan si kawannya ini pun khawatir karena ini tidak masuk akal ya, karena suaminya itu ingin meminta kebebasan. Dan suaminya pun memikir apa lauk di rumah nanti ya. Dan dia bingung. Evelyn berusaha menghidupkan suaminya ke jaringan yang lebih luas ya, atau internet. Namun temannya ini melarang karena hal ini cukup beresiko. Bahaya juga sih. Kalau sempat di online kan dia akan menjadi Tuhan semua orang, dan bakal menghantui semua orang yang ada di dunia ini. Dan singkat cerita, si Evelyn pun berhasil untuk mengonlinekan suaminya. Dan di sini temannya terkena tangkap oleh sekelompok teroris. Perkenalkan saja, yaitu terorisnya yaitu Jack dan Xiao. Di sini mereka ingin meledakkan jaringan tersebut ya, karena mereka tidak setuju karena adanya Tuhan buatan tersebut. Di lain sisi ingin menggagalkan, dan transferan pun sudah berhasil ya. Dan mereka teroris ini gagal untuk mengebom akses tersebut. Dan si suami tersebut pun berhasil masuk ke jaringan internet yang lebih luas ya. Di sini pun suaminya menjelajah
ke semua jejaring sosial atau media, dan dia ada di mana-mana ya, termasuk di ponsel semua orang. Di sini pun Evelyn mulai senang karena bisa berkomunikasi kapanpun dengan suaminya. Dan di sini suami tersebut yang sudah meninggal dapat melacak semua tempat persembunyian teroris, dan semua teroris pun berhasil ditangkap karena ulah si suami Evelyn tersebut. Si Evelyn pun pergi kabur dan bertemu dengan teman baru yang berusaha membangun perusahaan PIN tersebut atau melanjutkan proyek suaminya. Dan di sini istri tersebut, Evelyn, berusaha membangun pabrik dari nol lah, atau perusahaan PIN dari nol. Dan di sini si teman suami Evelyn ditahan oleh teroris yang tidak bisa dilacak keberadaannya karena dia di hutan. Di sini Pak Tua menanyakan tentang posisi teroris tersebut, namun tidak ada yang tahu keberadaannya. Di sini pun dia terbengong, apa yang dia bicarakan. Dan di sini proyek pun sudah hampir selesai ya. Si Evelyn yang mulai senang karena akan mendapatkan suaminya kembali ya dalam teknologi genggamannya. Di sini dia sangat senang karena bisa berbicara tiap hari dengan suaminya. 2 tahun berlalu. Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini dapat menciptakan semua makhluk hidup ya. Berkat suaminya tersebut. Tidak lama kemudian teroris datang ke markas mereka ya, dan melukai satu pasien. Teknologi ini pun berusaha menyembuhkan pasien tersebut, dan alhasil pasien sembuh dengan sempurna. Dan keesokan harinya dia bekerja melampaui batas kemampuan dia. Dan di sini pun dia berbicara dengan korban tersebut, dan tidak lain dia adalah suaminya sendiri yang menjelma menjadi seseorang. Di sini pun Evelyn merasa kaget, dan ini adalah ide gila. Dan pasien-pasien baru pun berdatangan ya untuk meminta kesembuhan darinya. Mungkin cukup sekian video dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ending ceritanya adalah Evelyn dapat menghidupkan suaminya ya, yang sudah mati. Terima kasih, sampai jumpa kembali.